Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya. Video kali ini saya akan menceritakan seseorang yang sangat berjasa bagi Indonesia. Mungkin namanya jarang sekali terdengar. Siapa dia? Ikuti terus ya ceritanya. Nama Imam Syafi'i tak terkenal seperti pahlawan-pahlawan kebanyakan teman-teman. Karena apa? Karena ia menjadi salah satu pendukung Soekarno. Dia pun pernah dituding sebagai komunis semasa Orde Baru. Nama Bang Pi'i ini pun dihilangkan dari sejarah kemerdekaan. Namanya pernah mengisi kabinet 100 menteri era pemerintahan Presiden Soekarno, teman-teman. Jabatannya mentereng, yaitu Menteri Urusan Keamanan Rakyat. Sayang, sepak terjang perjuangan Bang Pi'i ini, begitu Imam Syafi'i ini dikenal, tidak banyak dicatat atau diingat sama orang, teman-teman. Dalam buku-buku sejarah yang beredar pun, Bang Pi'i disebut tidak bisa membaca dan menulis. Bahkan dia disebut sebagai ketua komplotan para copet di Pasar Senen, teman-teman. Nah, cerita itu dibentuk ketika rezim otoriter Orde Baru berkuasa. Gunanya itu untuk membunuh karakter Bang Pi'i ini. Dia ini dituding komunis karena dianggap dekat dengan mendiang Presiden Soekarno. Laki-laki itu bernama lengkap Imam Syafi'i. Dia lahir di Kampung Bangka, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada tanggal 27 Agustus 1918. Ayahnya bernama Mugeni. Ayahnya meninggal dunia ketika ia masih berusia 4 tahun, teman-teman. Nah, ayahnya meninggal dunia ini karena apa? Karena dibunuh oleh adik seperguruan ayahnya yang bernama Ayub karena ia ingin menguasai daerah di Pasar Senen. Imam Syafi'i ini menjadi anak yatim di usianya yang baru 4 tahun, membuat pola pikir Imam Syafi'i ini tidak seperti anak usia kebanyakan, teman-teman. Sepeninggal mendiang ayahnya, Syafi'i kecil ini kemudian dititipkan kepada seorang ulama tersohor dari daerah Kebonanas, Jakarta Timur yang bernama Habib Qodir Al-Haddad. Dari pendidikan yang diberikan oleh Habib ini, Bang Pi'i kecil banyak sekali mendapatkan pelajaran termasuk ilmu agama dan juga ilmu bela diri, teman-teman. Yang memang dipersiapkan untuk membalaskan dendam kematian ayahnya. Mugeni merupakan jawara Pasar Senen di kala itu, teman-teman. Dia memiliki ilmu bela diri, rawa rontek namanya. Untuk menghabisi Mugeni, Ayub ini menebaskan golok, teman-teman, ketika Mugeni berada di atas rakit. Bang Pi'i ini mulai nih, waktu kecil tuh dia sudah mulai mengkoordinir anak-anak yang seumuran dia untuk mengumpulkan beras dan juga sayur-sayuran dari Pasar Senen. Tujuannya apa? Tujuannya karena ibu dan kedua adiknya ini butuh makan. Jadi mereka ini minta gitu kepada para pedagang yang ada di Pasar Senen. Namun karena dia tuh dianggap mencuri oleh para orang-orang pedagang itu, Bang Pi'i akhirnya dijebloskan di penjara khusus tahanan anak-anak yang dibuat oleh Belanda. Nah, di dalam penjara ini nama Bang Pi'i juga nggak kalah kesohor, teman-teman. Dia tuh terkenal. Dia mengalahkan penguasa di dalam penjara, teman-teman. Selepas dari penjara, Bang Pi'i pun kembali ke Pasar Senen. Ketika itu dia masih berusia 16 tahun. Bang Pi'i berguru ilmu bela diri hingga sampai ke Kalimantan. Pulang berguru, Bang Pi'i kemudian kembali lagi, teman-teman, ke Pasar Senen, ke rumahnya. Hingga akhirnya dia bisa mengalahkan jawara Pasar Senen yang bernama Muhayyar, yang berasal dari Cibeduk, Bogor. Muhayyar ini adalah anak murid bahkan pengganti dari Ayub. Karena mengalahkan Muhayyar, Bang Pi'i pun menguasai Pasar Senen. Pasar Senen ini merupakan pasar tertua yang ada di Jakarta. Pasar ini dibangun pada tahun 1735 yang awalnya bernama Pasar Senes, teman-teman. Bang Pi'i juga pernah mendirikan organisasi kumpulan 4 sen. Perkumpulan itu mengkoordinir para pedagang sayur, pedagang asongan, pedagang kaki lima, hingga tukang kuli untuk mengumpulkan iuran 4 sen bagi para begundal-begundal Pasar Senen. Tujuannya tidak lain adalah meredam para begundal itu biar mereka tidak berbuat onar. Nah, dari Pasar Senen
kepalagan perang sebagai seorang pemuda yang hidup di zaman revolusi, membuat Bang Pi juga termasuk dalam catatan seorang pejuang kemerdekaan, teman-teman. Rasa bencinya terhadap Belanda menjadi salah satu alasan bagi Bang Pi ini juga ikut berperang melawan penjajah. Nama Imam Syafi'i tercatat sebagai Ketua Organisasi Pejuang Indonesia atau OPI. Nah, organisasi ini mengkoordinir nih barisan pasukan rakyat yang berisi para pemuda dan pelajar kala itu. OPI ini dibentuk setelah kedatangan sekutu yang dibonceng Belanda. Tentara sekutu tiba di Jakarta pada bulan September 1945 yang dipimpin oleh Sir Philip Christison. Sebulan setelahnya, tentara Nika Belanda turun dengan membawa pasukan di pelabuhan Tanjung Priok. Kala itu, Nika membawa pasukannya itu ke Jakarta dengan menggunakan 8 buah kapal. Nah, Bang Pi lah yang memberikan komando pemuda dan pelajar, serta bekas heiho dan polisi untuk membuat pasukan tempur mengusir musuh keluar dari Jakarta. Ketika tiba di Jakarta bulan Oktober 1945, tentara sekutu dan Nika melakukan pembersihan besar-besaran di wilayah Senen. Pertempuran itu pun dimenangkan Bang Pi yang kala itu pasukannya hanya bermodalkan beberapa pucuk senjata aja, teman-teman. Bahkan dalam pertempuran itu nih, Bang Pi memimpin pasukan dalam keadaan sakit. Tentara Nika dan sekutu melakukan penyerangan balasan selama 2 hari, hampir di seluruh wilayah Jakarta. Sejak tanggal 11 Oktober terjadi pertempuran sengit antara pasukan pemuda pejuang. Nah, di dalam pertempuran itu nih, Bang Pi berhasil ditangkap oleh tentara sekutu dan Nika. Namun, dia berhasil meloloskan diri ketika dia mau dibawa ke mobil tahanan tuh dia kabur gitu, teman-teman. Licin gitu, Bang Pi itu ibarat kayak belut tuh licin, dia susah banget ditangkap. Berkat pertolongan Tuhan Yang Maha Esa, Bang Pi ini selamat dan kemudian lari menuju Masjid Jagat. Perjuangan Bang Pi pun terus berlanjut ya teman-teman, menjelang akhir 1945. Situasi perlawanan pemuda terus bergejolak terhadap tentara sekutu dan Belanda yang pada saat itu hendak menguasai ibu kota. Pada 22 November, Bang Pi ditunjuk sebagai komandan pertempuran seluruh Jakarta. Pertempuran demi pertempuran nih teman-teman dilewati oleh Bang Pi dan teman-teman pasukannya. Hingga akhirnya Sultan Syahrir menginstruksikan agar pemuda pejuang mengosongkan Jakarta karena akan dilakukan diplomasi antara sekutu dan Indonesia. Sejak saat itu Bang Pi menjadi komando tempur yang disegani oleh musuh ya teman-teman. Kemudian dia menjadi orang paling diperhitungkan oleh tentara sekutu dan Nika. Selepas pasukannya pindah ke Karawang ini, Bang Pi kemudian menjabat sebagai wakil ketua markas pusat pertempuran. Di Karawang, Bang Pi melumpuhkan pemberontak yang dipimpin oleh Gelung. Gelung berhasil dikalahkan Bang Pi setelah kekebalannya ini dilumpuhkan dengan menggunakan air mendidih yang dikasih kapur barus teman-teman. Nah, Gelung pun ini tewas di tangan Bang Pi. Berkat prestasi Bang Pi ini, pasukan Laskar Rakyat Jakarta Raya pimpinannya diresmikan sebagai Pasukan Istimewa Divisi 2 Sunan Gunung Jati oleh Markas Besar Tentara. Berkat perjuangan Bang Pi ini, pasukan di bawah Bang Pi dilebur menjadi Tentara Nasional Indonesia Kesatuan Resimen 5 Brigade 3 Kian Santang Divisi 1 Batalion Siliwangi. Robert Kripp menceritakan, pada saat datangnya tentara sekutu dan Nika di bulan September 45, membuat situasi ini kian memanas di Jakarta. Nah, kedatangannya itu membuat para pemuda kemudian bergabung buat mempertahankan kemerdekaan. Ketika itu sering terjadi bentrokan antara pemuda dengan pasukan Belanda di daerah Senen, teman-teman. Jadi sering ada pertempuran atau bentrokan atau tawuran antara pemuda dan tentara Belanda. Kawasan Pasar Senen dihuni oleh para pejuang yang berlatar belakang jagoan dari dunia hitam.
Nama Bang Pi disebut sosok paling populer oleh Krip, teman-teman. Bersama dengan anak buahnya, Ahmad Bey atau Ahmad Bendot, Bang Pi ini memiliki pasukan yang diberi nama Sebangol. Anggota pasukan Bang Pi semuanya adalah tukang copet, teman-teman. Mereka ini bergabung dalam Usaha Pemuda Indonesia atau OPI, dan ketika Laskar Rakyat Jakarta Raya terbentuk, pasukan Bang Pi ini juga ikut bergabung. Bayangin pasukannya ini copet, tukang kutil. Ngeri juga ya kalau zaman sekarang, bayangin coba gimana itu ya. Tekanan Belanda mungkin merupakan salah satu di antara sekian faktor yang menyebabkan dunia hitam Batavia tertarik dengan pergerakan kaum nasionalis Indonesia. Cerita Krip. Krip juga menceritakan cerita tentang penggabungan para jawara dari berbagai wilayah sekitar Jakarta yang bergabung dengan Bang Pi. Nah, ketika Laskar Perjuangan Rakyat Jakarta Bang Pi ini mulai terdesak oleh tentara musuh, dia pun melakukan kongsi atau kerjasama dengan beberapa jawara di wilayah seperti Haji Darip dari Klender dan Kiai Haji Nur Ali dari Bekasi. Krip pun menyimpulkan koalisi strategis antara kelompok-kelompok hitam di Jakarta dan kelompok nasionalis muda radikal merupakan hasil yang tidak biasa. Sebagian ini disebabkan kesamaan sikap menentang Belanda, dan sebagian lagi karena adanya unsur timbal balik atau saling menguntungkan. Pada masa-masa itu, pejuang tergabung dalam Laskar Rakyat pimpinan Bang Pi memiliki andil dalam memerdekakan negeri ini dari penjajahan Belanda. Ayah saya menjaga jalur Klender, ujar Haji Uung. Sementara yang dari Depok, daerah yang tersohor dengan nama Mat Depok, juga merupakan salah satu orang kepercayaan Bang Pi untuk mengendalikan Laskar Perjuangan Rakyat kala itu. Bang Pi itu teman dekat ayah saya, kata Misar. Setelah kemerdekaan, seperti diceritakan Misar, ayahnya ini menjadi orang kepercayaannya Bang Pi untuk membantu menjaga keamanan Komando Militer Kota Besar Jakarta Raya. Saat diangkat menjadi Menteri Keamanan Rakyat oleh Presiden Soekarno dalam Kabinet 100 Menteri, Mat Depok juga ikut diajak oleh Bang Pi. Bang Pi memang tercatat pernah menduduki posisi penting sebagai Menteri Urusan Keamanan Rakyat ketika Presiden Soekarno berkuasa. Menurut Edi Safi'i, anaknya, posisi itu diberikan oleh mendiang Soekarno karena Bang Pi dianggap bisa mengendalikan para bandit yang kala itu membuat Jakarta menjadi rawan kejahatan. Bahkan, kata Edi, menyampaikan apa yang diceritakan lagi oleh ayahnya dulu, hampir semua toko di kawasan Senen dan Glodok ini memasang foto Bang Pi agar tidak diganggu oleh para bandit. Saking terkenalnya ini teman-teman Bang Pi kala itu, bandit-bandit pun ogah untuk meminta uang atau upeti dari mereka. Setelah konferensi meja bundar dilakukan, para preman memang menguasai ibu kota. Mereka adalah orang yang pernah berjuang dalam kemerdekaan. Karena kebutuhannya tidak diakomodir, terutama oleh TNI, mereka pun membuat teror di Jakarta. Karena itu kemudian Bang Pi mendirikan organisasi yang kelak terkenal dengan nama Kobra. Organisasi ini menurut Misbah Yusabiran tidak hanya mengendalikan para bandit di seputaran Senen, namun menguasai hampir semua dunia hitam di Jakarta. Nah, sosok Bang Pi yang berpengaruh dalam pengendalian para preman itu, bahkan setiap pelaku kejahatan tunduk di bawah Bang Pi. Kalau ada anggota Kobra berbuat onar di sebuah toko, maka Bang Pi akan menggamparnya habis-habisan. Tentu saja karena toko-toko warung selama ini harus membayar iuran keamanan kepada Bang Pi. Kata Misbah dalam sebuah bukunya yang berjudul Kenang-kenangan Orang Bandel yang diterbitkan oleh Komunitas Bambu. Karena pengaruh itu juga, Bang Pi kemudian diangkat menjadi Menteri Keamanan Rakyat oleh Presiden Soekarno. Alasannya, Bang Pi mampu menghambat demonstrasi mahasiswa Angkatan 66 yang menuntut Soekarno turun. Jabatan sebagai Menteri Urusan Keamanan Rakyat ia emban
dari tanggal 24 Februari hingga 28 Maret 66. Ketika Soekarno tumbang, Bang Pi pun dituduh terlibat komunis hingga dia ditahan pada tanggal 18 Maret 1966. Tak lama dijebloskan ke dalam penjara, Bang Pi pun dibebaskan, teman-teman. Menurut Misbah, dia itu tidak tahu apa-apa tentang politik. Dia hanya setia kepada Soekarno. Karena penangkapan itu, ayahnya sempat diadili di mahkamah militer. Dia dituding indisipliner sebagai tentara karena menolak menghadap Soeharto ketika itu. Bahkan ketika Soeharto berkuasa, Bang Pi sempat ditawari untuk kembali ke TNI dan pangkatnya dinaikkan. Tetapi tawaran itu ditolak oleh Bang Pi dan dia memilih untuk menghabiskan masa tuanya di rumah. Dan pada tanggal 9 September 82, Bang Pi pun meninggal dunia, teman-teman, di rumahnya di Jalan Wijaya 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sebelum dimakamkan, iring-iringan jenazah Bang Pi ini sempat dibawa mengitari daerah Senen hingga Kemayoran. Sebelum akhirnya disemayamkan di Gedung Dewan Harian Daerah 45 Jakarta. Dalam pidato sebelum pemakaman Bang Pi, mendiang Jenderal A.H. Nasution pun memberi sambutan. Pak Nasution bilang dalam pidatonya, jasa-jasa beliau semasa pertempuran sangat besar untuk negara, untuk kemerdekaan. Di masa itu, orang seperti Pak Safai ini dibutuhkan oleh bangsa. Prosesi pemakaman Bang Pi pun dilakukan secara militer. Makam Bang Pi berada di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Nah, ini sekedar informasi aja, teman-teman ya. Bang Pi ini semasa hidup ini memiliki 5 orang istri. Dah dari perkawinannya dengan kelima istrinya itu dia memiliki 16 orang anak. 10 anak laki-laki dan 6 anaknya perempuan. Sejarah karir Bang Pi ini memang bermula dari jalanan ya, teman-teman. Kalau zaman sekarang ada preman atau jawara pasar jadi menteri, apa kata netizen ya? Semoga kisah Bang Pi tadi bisa menginspirasi kalian ya, yang baik-baik ya. Dan juga menambah wawasan sejarah tentang Indonesia. Terima kasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa subscribe ya buat yang belum, dan juga klik loncengnya biar kalian tahu kalau saya upload video baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.